Baik, ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam, semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh sahabat beliau dan kepada semua pengikut beliau sampai akhir zaman. Dan doa kebaikan serta keselamatan, kemenangan kita tujukan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina saat ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenangkan mereka, menjaga jiwa-jiwa mereka, menjaga keimanan mereka dan menjadikan mereka sebagai guru dan contoh kita yang nyata ya tentang pentingnya buah kesabaran dan keistiqomahan. Baik Amin. anak sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini materi yang kita akan perdalam kaji dasar ulangnya adalah berkenaan dengan kaidah pencacahan dan peluang ya. Baik, saya coba share ya. Oh, Nabila juga sudah gabung ini. Saya coba sedikit share ya tentang beberapa hal yang menurut saya penting untuk kita jadikan sebagai bahan renungan ya. Baik, Nak, untuk dasar-dasar dari kaedah pencacahan dan peluang ini, jadi ya, untuk dasar ya konsep dari kaedah pencacahan dan peluang, jadi ada dasar konsep untuk kaedah pencacahan. Artinya, Nak, pencacahan itu mencoba untuk mendata kejadian-kejadian yang mungkin. Nah, di sini hal yang ingin saya sampaikan, kita nanti akan sering mendapatkan beberapa kata kunci, nah. Beberapa kata kunci. Kata kunci yang pertama, penggunaan dan. Kemudian penggunaan atau. Dan identik dengan operasi hitung kali, sementara atau akan identik dengan operasi hitung tambah. Gitu ya. Jadi kalau kita menemukan kata-kata dan dalam soal, itu identik dengan kaedah operasi hitung perkalian. Sementara menggunakan atau identik dengan penggunaan operasi hitung tambah gitu nah yang pertama. Nah yang kedua biasanya nah ya kalau kita dalam keadaan memilih ya memilih adanya pilihan dari kejadian-kejadian yang mungkin maka nanti biasanya nak kita akan dihadapkan pada dua metode ya dua metode umum dasar. Yang pertama kaedah permutasi ya. Dan yang kedua, kaedah yang serupa dengan permutasi kombinasi. Dengan catatan, untuk permutasi mensyaratkan ya atau memperhatikan letak urutan. Sementara kombinasi tidak memperhatikan urutan. Sehingga maknanya nak, untuk permutasi peletakan A diurutkan sebelum B. Kejadiannya berbeda dengan meletakkan B, kemudian meletakkan A di belakangnya. AB dihitung satu kejadian, BA juga dihitung satu kejadian. Dan sehingga masing-masing kejadiannya berbeda. Nah, biasanya untuk permutasi urutan ini dalam redaksi soal itu biasanya nak ditandai dengan adanya unsur jabatan yang dimunculkan, misalnya ketua, wakil, bendahara. Nah, itu kan berarti urutannya menentukan jabatannya. Nah, jadi permutasi biasanya identik dengan adanya jabatan, misalnya. Artinya apa sebenarnya? Pada permutasi, A, B dianggap berbeda kejadiannya dengan BA.
Sebaliknya, pada kombinasi A, B, dan BA dianggap sebagai kejadian yang sama. A, B, dan BA dianggap kejadiannya adalah kejadian yang sama. Nah, itu hal yang penting untuk yang pertama, nak ya, konsep atau kaedah dari pencacahan. Nah, kemudian dampak berikutnya adalah bagaimana kita menetapkan peluang. Nah, jadi ya, setelah kita memperhatikan kaedah pencacahan ini, maka ini akan mempengaruhi ya tentang konsekuensi peluang. Peluang. Nah, secara umum anak-anak sekalian, peluang itu dinyatakan sebagai banyak kejadian harapan, kejadian yang diharapkan dibagi banyak kejadian seluruhnya, gitu nah. Itu yang pertama ya. Di mana tentu saja kejadian harapan itu nilainya lebih kecil sama dengan kejadian sebenarnya. Ya, kejadian seluruhnya gitu nah. Sebenarnya. Sehingga nilai peluang ini berkisar antara 0 sampai 1. Maka nilai peluang ini nak tidak akan lebih dari 1, namun juga harus lebih besar sama dengan 0. Nggak mungkin lebih kecil daripada 0. Nah, mungkin ini awal ya, awal penentuan kembali beberapa konsep dasar dari kaedah pencacahan dan peluang yang nantinya akan menjadi konsentrasi pertanyaan dalam soal-soal SNBT berbasis kaedah pencacahan dan peluang. Baik, nak, sebelum kita lanjutkan, tolong bisa dicatat sedikit ya beberapa rangkuman ini, baik itu rangkuman dari dasar konsep kaidah pencacahan dan kemudian peluang. Adapun kemudian misalnya tambahan-tambahan yang lain akan kita sertai bersama dalam pembahasan soal-soal nantinya, nah, insya Allah. Nah, baik, coba dicatat ya, Safira, Nashwa, Naura ya, boleh dicatat dulu, Dak, tentang konsep-konsep ini ya. Insya Allah ya, dicatat dulu. Saya harus nunggu kawan-kawan dulu yang lain ya, pelan-pelan ya. Nah, ya, jangan sampai nanti eh, ketinggalan dan harus diulang lagi, nak, gitu. Nak. Ini sambil nunggu kehadiran kawan-kawan ini, baru hanya ada 3 orang ini ya. Baru Safira, Nashwa, dan Nauran yang bergabung. Ya, dicatat sedikit, nak. Ada pertanyaan, Safira, Nashwa, Naura, untuk dasar-dasar ini? Udah jelas ya? Udah, Pak. Oke, ya. Baik, sekarang kita coba masuk ke soal pertama dan seterusnya. Ya, soal yang pertama dan seterusnya. Nah, ini karena anak sifatnya konsep ya, sifatnya konsep. Biasalah soalnya lebih kepada pemahaman dasar. Baik, Ananda Safira, tolong baca soalnya, nak, nomor 1. Ya, Pak. Ya, silakan. Berikut adalah grafik banyaknya balon yang tersedia. Jika Kiki mengambil sebuah balon, peluang terambil warna kuning adalah Ya, jadi ya, sebagaimana definisi tadi, nak, peluang, ya, peluang didefinisikan sebagai peluang dinyatakan sebagai banyaknya kejadian yang terjadi dan diharapkan. Jadi banyaknya kejadian yang diharapkan dibagi banyaknya semua kejadian, kejadian seluruhnya. Nah, di sini anak-anak sekalian, tentu yang diharapkan adalah mendapatkan balon yang berwarna warna apa, nak? kuning. Kuning. Warna Berapa kuning, banyak Pak. kuning?
Kuning ada 6. 6 gitu ya. Sementara seluruhnya dijumlahkan. Seluruhnya 4 tambah 6 berapa? 10. 10. 8 tambah 7 15, Pak. 15 ya. 15 tambah 10 20. 25 tambah 5 berapa nak? 30, Pak. 30. Dan ini tinggal dikecilkan saja. 6 per 30 jadi berapa nak? 1/5 gitu kan? Ya, Pak. Ya, nah anak-anak sekalian, karena ini sifatnya konsep memang dipilihkan yang mudah-mudah ya. Tapi ini sebenarnya juga konsep untuk membangun pemahaman pada sisi-sisi belajar yang lain. Nora, coba nak dari data ini nak, dari data ini, data terkecil berapa Nora? 4, Pak. 4. Habis 4 berapa nak? 5, 5. Habis 5? 6, 6. Habis 6? 7, 7. Habis 7? 8. Oke, sekarang lihat. Bukankah data ini data yang teratur? Ya, Ya, Ya. teratur. Masing-masing kan cuma tambah satu ya. ya. Untuk data yang teratur, maka berlaku sifat keseimbangan. Ya, berlaku sifat keseimbangan di mana mediannya sekaligus menjadi rata-ratanya. Rata-rata. Gitu kan? Ya, Nah, jadi mediannya berapa? 6. Rata-ratanya berapa, nak? 6. 6. Kalau datanya ada 5, berarti peluang mendapatkan yang 6 itu 1/5. Kan begitu kan? Karena dia letaknya Hmm, pas di tengah-tengah dan dia pas menjadi rata-ratanya. Ya, berarti 1/5. 1/5 selesai gitu kan, nak? Betul? betul. Nah, itu juga nak membangun ya pemahaman. Jadi ketika belajar tentang peluang bukan berarti kemudian hanya dikerjakan dengan konsep peluang saja. Kita bisa mengambil juga konsep yang ada di statistik misalnya. Nah, itu bisa kemudian lintas ya, lintas sub bidang dalam matematika itu saling menguatkan. Ya, jadi nggak terpisah sendiri-sendiri. Gitu ya. Saya rasa ini hanya konsep, jadi bisa untuk kita lanjutkan. Baik, sekarang nomor 2, Naswa. Naswa nomor 2, silakan Nak. Naswa, bisa dibaca soalnya? Nampak Nak? Enggak? Nomor 2, Pak ya. Ya, bisa Nak, baca ya. Ya. Silakan Nak. Sebuah kantong berisi kelereng berwarna merah dan biru. Peluang Ya, terambilnya kelereng berwarna merah jika diambil sebuah kelereng. ya. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, Naswa, saya mau tanya kembali Nak. Apa rumus atau definisi peluang tadi? Peluang dinyatakan sebagai Kejadian yang diharapkan per kejadian diharapkan per semua semua kejadian. kejadian. Sekarang, kejadian yang diharapkan apa Nak? Ah, Dapat warna kelereng merah. dapat merah. Ada nggak pengetahuan di sini tentang jumlah kelereng yang berwarna merah? Ada. Ada nih nomor 2. Oke, berarti kita butuh nomor 2. Kita butuh nomor 2 kan? Iya, Pak. Ya. Sekarang banyak kejadian semuanya. Nashwa ada? Semua kelerengnya berapa jumlahnya tahu? 9, Pak. Dari mana itu? Nomor 1. Jadi mengetahui 2 saja belum bisa menghitung peluang. Mengetahui 1 saja belum bisa menghitung peluang. Jadi yang dibutuhkan harus Dua-dua. dua-duanya, maka jawabannya nak C. Dua-dua pernyataan bersama-sama cukup menjawab pertanyaan. Tapi kalau satu aja nggak cukup. Betul Pak nggak? Betul. Betul. Itu namanya nak konsep. Sudah ada siapa nih? Oh, Fauzul sudah gabung. Alhamdulillah ya. Jadi itu namanya konsep nak. Peluang dinyatakan sebagai apa yang diharapkan. Kita tahu berapa jumlahnya. Kemudian berapa jumlah semuanya? Semuanya yang ada kita tahu ya. Maka kita akan mendapatkan peluang sebagai hasil bagi banyaknya kejadian yang diinginkan untuk terjadi dibagi dengan banyaknya semua kejadian. Gitu nak. Paham ya? Paham.
Alhamdulillah paham ya. Baik, sekarang soal nomor 3, Naura. Nomor 3 anak Naura. Anak Bila Naura, tiga, ya ah, Pak. baca nak. Bila 3 koin uang logam dilempar 1 kali, peluang munculnya paling sedikit 1 angka adalah Ya, baik ya. Nah, sekarang untuk banyak kejadian, ya, untuk banyak kejadian. Dan cowok harus. Untuk banyak kejadian, misalnya uang logam. Ya, uang logam nak kebetulan agak mudah ya uang logam ya, karena uang logam punya dua sisi. Maka kejadian yang mungkin adalah kalau dilempar berapa kali? 1 kali. Kali. 1 kali. Tapi berapa uang? 3 3 ya. logam. Kemungkinannya itu nak ya akan muncul ketiga-tiga yang di atas itu gambar-gambar-gambar. Mungkin kan? Mungkin. Mungkin. Atau gambar-gambar angka. Bisa jadi kan? Bisa ya? Atau nak gambar angka gambar atau gambar angka-angka. Ya. Ya, Kemudian depannya diganti dengan angka. Angka gambar-gambar, angka gambar angka, angka-angka gambar. angka angka gambar dan angka angka. Yang jelas banyak kejadiannya ya, banyak kejadian seluruhnya, nak, banyak kejadiannya. Misalnya saya tulis dengan N, dinyatakan sebagai berapa sisi uang logam, nak? 2. 2. Dipangkat berapa banyak uang logamnya? 2 pangkat 3 itu berapa, nak? 8. 8. Makanya jumlah kejadiannya ada 8. G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu banyak kejadian. Jadi kalau misalnya cuma sedikit, cuma 2, nak. Cuma 2, cuma 3, ya. Buat aja. Ya, buat aja karena itu tidak menghabiskan waktu yang panjang, dibuat aja. Nah, ini kejadiannya nih. Pertanyaannya adalah peluang munculnya apa, Nora? Munculnya apa, nak? Munculnya paling sedikit 1 angka. Paling sedikit satu Angka. satu angka. Paling sedikit satu angka. Maknanya apa paling sedikit satu angka, nak? Apa makna paling sedikit satu angka? Berarti angkanya cuma 1. Bukan. Kalau paling sedikit satu berarti 2 boleh. Kan paling sedikit 1. Oh iya, 2 boleh. 3 boleh. boleh. Yang nggak boleh apa, nak? Sama sekali nggak ada angka. Berarti cuma ini yang nggak boleh. Cuma ini yang nggak boleh, nak. Yang lain semua boleh. Berarti berdasarkan definisi dari peluang, peluang, peluang dinyatakan sebagai banyak kejadian harapan. Naura, kejadian harapannya ada berapa berarti? Berarti harapannya 7. 7. Iya. Banyak kejadian semuanya? Ada 8. Ya, maka jawabannya nanti nak 7/8 gitu. Perhatikan kata-katanya paling sedikit. Kalau paling sedikit 1 itu artinya 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Yang nggak boleh gimana? Yang nggak ada. Betul, Fauzo? Betul. Jadi kalau semua kejadiannya ada 8, maka kejadian yang tidak boleh hanya ada 1. Maka ada 7 kejadian yang bisa atau diharapkan. Misalnya nak GGA, ini 1. GAG 1 juga. GAA 2A-nya boleh. AGG 1. AGA 2. AAG 2. AAA 3 itu boleh. Kecuali misalnya soalnya peluang munculnya 1 angka. Nah, nggak ada kata-kata paling sedikit. Kalau peluang munculnya 1 angka, maka yang boleh itu GGA, A di belakang, GAG, A di tengah, atau AGG, A yang di depan. Cuma pindah A-nya aja. Posisinya dari yang paling belakang, kemudian ke tengah, dan ke depan. Maka akan ada 3 kejadian per 8. Kalau pertanyaannya muncul 1 angka. Tapi kalau muncul paling sedikit 1 angka, maka berbeda kejadiannya dengan muncul 1 angka saja. Paham, nak? Paham, Pak.
Oke. Faizul, nomor 4 baca nak, nomor 4. Sebuah dadu dan satu koin dilempar bersamaan satu kali. Mm-mm. Peluang muncul sisi mata dadu. Mm. Peluang muncul sisi angka dan mata dadu bilangan prima adalah Nah, ini lagi nih nak, ini lagi ya. Di sini sudah mulai kemudian masuk ke ranah kata kunci dan. Siapa ingat tadi nak, dan itu identik dengan operasi hitung tambah atau kali? Kali. Kali, berarti dikali nak, dikali. Sekarang, Fauzul, peluang muncul sisi angka. Sisi angka, dadunya ada berapa nak? satu. Satu, berarti kemungkinannya ada dua. Kalau angka gambar kan? Ya, Berarti seperdua. Paham nak seperdua? Satu itu harapannya angka, dua itu banyak kejadian seluruhnya. Bukankah satu mata logam punya dua sisi, angka dan gambar? Betul kan? betul, Pak. Betul. Betul. Sekarang dadu. Dadu berapa sisinya nak? 6. Nah, di antara 6 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berapa banyak yang prima? Yang prima berapa banyak nak? Yang prima? 3. 3. Apa aja, Fozol? 2, 3, 5. 2, 3, 5. 5 ya. Maka 3/6 bisa dikecilkan menjadi 1/2. Maka jadi 1 kali 1, Tuh. 1, 2 kali 2, 4. 4. 4. Maka untuk soal ini jawabannya adalah 1/4. ya 1/4. Ingat jadi kalau pakai dan maknanya di apa? Dikali. Kali. Kalau atau Bagi. Ditambah, Pak. ditambah ya, atau ditambah. Jadi ingat lihat soalnya. Kalau soalnya pakai dan misalnya gini bahasa secara bahasa misalnya. Naswa dan Naura akan berangkat ke Jakarta misalnya. Ternyata Naswa dan Naura berangkat ke Jakarta itu ya, yang berangkat Naura saja, nggak boleh. Karena Tuh. dan itu artinya harus dua-duanya. Dan ya harus dua-duanya. Nasya saja nggak boleh, Naura saja nggak boleh, dua-duanya nggak berangkat nggak boleh. Apa yang boleh? Dua-duanya berangkat. Itu kalau pakai dan. Atau itu pilihan ya. Nashwa atau Nora berangkat ke Jakarta. Ternyata yang berangkat Nashwa saja, boleh. Atau Nora saja, boleh. Atau dua-duanya berangkat juga boleh. Yang nggak boleh bagaimana? Kalau dua-duanya tidak berangkat. Untuk peluang, nah ini konsep, ini konsep juga ini. Untuk peluang, dalam materi peluang, perhatikan Mbak Bena ya, hasil tambah akan lebih besar daripada hasil kali. Betul apa enggak? Kenapa? Kenapa betul? Untuk materi peluang ditambah lebih besar daripada dikali. Padahal untuk konsep-konsep angka yang lain bisa jadi nak hasil kali lebih besar pada tambah. Karena pecahan, Pak. Betul. Karena nilainya antara 0 sampai 1. Contoh misalnya nak. Contoh ya. Setengah tambah setengah dengan setengah kali setengah. Bukankah setengah tambah setengah 1 nak kan? Iya. Setengah kali setengah seperempat kan? Iya. Nah, 1 lebih besar daripada seperempat. Betul. Jadi pada materi peluang, penggunaan atau itu akan menghasilkan nilai yang lebih besar daripada penggunaan dan. Karena tambah akan menghasilkan nilai yang lebih besar daripada perkalian. Kalau temanya Wow. peluang. Tapi kalau angka mungkin nggak berlaku begitu. 3 tambah 3 berapa nak? 6. 3 kali 3? 9. Nah, kan 6 lebih kecil daripada 9. Ya. Ya, jadi untuk peluang beda dia. Jumlah pada peluang lebih besar daripada perkalian pada peluang. Jadi penggunaan atau akan menghasilkan nilai yang lebih besar daripada penggunaan kata hubung dan. Itu kan? Iya, Pak.
Baik, kalau demikian nak, saya mau tunggu saja nak. Nomor 5, tolong dijawab. Saya tunggu jawabannya nak. Tolong dijawab. Mirip dengan nomor 4. Ini konsep. Coba nak, silakan nomor 5. Sebuah dadu dan sebuah koin dilempar bersama-sama sekali. Peluang muncul sisi angka dan mata dadu bernilai 4. Ya, mata dadu nilainya 4. Berapa peluangnya? Silakan. 1/12. 1/12. 12. Masya Allah. Bagus. 4/12. Karena pakai dan berarti kah? Kali. Kali. Kalau misalnya dadu, mata dadu berangka 4, berapa buah, Fazul? 1, nak kan? Ya, Pak. Semuanya 6 kan? Ya, Ya. Kalau misalnya koin munculnya sisi angka 1/2 kan? ya. Nah, inilah sebab kenapa jawabannya 1/12. Jadi nanti lah, pokoknya kalau soal SNBT, apalagi soal yang bertujuk literasi itu, konsep dari peluang yang ditanyakan nanti nggak sampai konsep yang butuh hafalan rumus yang panjang, nggak. Dia hanya sebatas bagaimana cara baca data dan kemudian bagaimana cara mengeksekusikan hasilnya, gitu aja, nak. Makanya di sini kami coba mengingatkan kembali tentang yang dasar-dasar saja. Karena nanti memang yang dasar-dasar ini yang kemudian ada penerapannya dalam soal-soal, khususnya soal cerita, ya. Sementara yang kalian pelajari di SMA itu kan konsep peluang ini sampai dalam, ya, sampai melahirkan beberapa rumus yang lebih rinci. Nah, itu untuk konsep soal biasanya tidak dimunculkan. Ya, hanya sebatas pada konsep yang bisa kemudian dijadikan solusi penyelesaian permasalahan yang dimunculkan kayak gitu, nak. Setelah nomor 5 selesai, baik lanjut nak nomor 6. Sekarang balik ke Safira. Safira baca soalnya, nak. Panitia lomba 10.000 membuat label nomor untuk peserta yang terdiri dari 3 digit. Hmm. Yang terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 7. Banyak peserta memakai nomor ganjil dan angka berbeda sebanyak. Ya, jadi nak ada 10K ya. 10K ini nak artinya lari 10 kilometer. Ya, 10K itu ya artinya lari maraton, ya, lari maraton 10 kilometer. Itu ada ajang-ajang dunia ya, ajang-ajang nasional ataupun internasional ya, yang temanya tuh nak lari 10 kilometer. Ya. Saya ingat itu ada di Bali misalnya namanya Bali 10K ya, Bali 10K. Bali agendanya lari maraton 10 kilometer. Jadi ada lomba lari gitu nak, rame-rame ya. Nah, jadi tentu ya karena ramai, pesertanya ramai, harus ada identitas gitu kan? Harus ada identitas. Seperti misalnya kalau pemain bola itu nak ada nomor punggungnya di belakang. Ada nomor 1, 2, 3, 1 biasanya untuk kiper ya. 2, 3 dan sampai seterusnya ya. Jadi sebenarnya nak perihal keberadaan nomor itu sebenarnya itu kan tujuannya untuk menandakan, mencirikan atau kemudian lebih mengkhususkan siapa begitu orangnya kan. Gitu kan misalnya ya. Nah, jadi untuk panitia ini kalau 3 digit nak, 3 digit ya. Kalau seandainya panitia menyediakan nomor nomor yang punggung atau diletakkan di dada, kalau biasanya lari itu letaknya di dada, nak, di dada ya. Kalau main bola letaknya di belakang, di punggung. Jadi kalau letakkan dada itu dibuat, nak, nomornya kalau seandainya 3 digit, berarti maksimal pesertanya ada 999 orang. Kalau 3 digit. Dengan angka yang terkecil adalah 001, kemudian 002, 003 dan seterusnya sampai angka yang terbesarnya adalah 999. Berarti maksimal pesertanya 999 orang.
Jadi muncul pertanyaan, gimana Pak kalau seandainya misalnya pesertanya ribuan, berarti nanti bukan 3 digit lagi, sudah jadi Sedikit. 4 digit. Nah, di antara angka 001, 002, 003, 004 yang dan seterusnya yang jumlahnya itu banyak sekali sampai mencapai 999 angka gitu kan. Disyaratkan pertanyaannya adalah banyaknya peserta yang memakai nomor khusus. Apa itu? Nomornya harus ganjil gitu ya dan angkanya berbeda dengan kekhususan angka yang disediakan juga tidak sebanyak yang ada. Kan kalau angka itu ada 0, 1, 2, 3 sampai 9. Ada 10 angka. Ini hanya 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nggak ada 0. Nggak ada 6. Nggak ada 8. Nggak ada 9. Kan begitu nak kan? Berarti di angka ini ya sesuai dengan nomor soalnya hanya ada 6 angka pilihan saja. Nggak 10. Karena nggak ada angka 0, nggak ada angka 6, nggak ada angka 8, nggak ada angka 9. Jadi dari 10 angka yang mungkin sudah dipotong 4. Tinggal 6 angka. Setelah 6 angka, nomornya harus ganjil dan angkanya pun harus berbeda. Tidak boleh terjadi nak perulangan angka. Maka cara yang paling mudah nak kan anak buat tabel begini nak, buat tabel, buat kotak begini. Itu cara paling mudah tuh nak. Ya, cara paling mudah ya. Kemudian cara yang paling mudah nak diisi angka-angkanya semua yang boleh itu. Satu, berapa lagi? Dua, berapa lagi nak? Tiga, Ya, terus 4, empat, lima, tujuh. Tulis lagi. Satu, dua, tiga, empat, 4, lima, tujuh. Tulis lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, tujuh. Ini cara yang paling mudah nak. Dengan catatan penuhi sifat-sifat yang diinginkan. Ya, angkanya sudah. Satu, dua, tiga, empat, lima, tujuh sudah. Yang kedua, nak, nomornya harus ganjil. Berarti kalau nomornya ganjil ditandai dengan angka yang terah, terakhir. Betul kan, nak? ya. Ganjil Iya, atau genap angka itu kan ditandai dengan angka yang terakhir kan? Iya, iya. Pak. Berarti kalau ganjil nggak boleh dua. Betul, nggak boleh dua kan? Ya. Nggak boleh berapa lagi? 4, 4, Empat, nggak boleh. Berarti yang boleh kalau nggak satu, Tiga, 3. tiga, lima, lima, tujuh. dan tujuh. 7. Berarti untuk angka terakhirnya ada 4 pilihan angka yang boleh. Satu, tiga, lima, dan tujuh. Ece-eceknya, apa tuh ece-ecek, nak? Pura-pura. Pura-puranya. Pura-puranya kita memilih tujuh. Misalnya ya, milih tuh 7. tujuh. Karena ada syarat berbeda, angkanya harus beda. Berarti 7 pada angka pertama dan kedua sudah tidak bisa dipilih lagi karena Iya, Ya, betul Pak. ya. Maka untuk angka pertama ini yang boleh dipilih berapa angka? Satu, dua, tiga, empat, lima, berapa angka? Tiga. Lima lah nak. Satu boleh, dua boleh, tiga boleh, empat boleh, lima boleh. Dua sama empat kan nggak boleh di terakhir, tapi di depan kan boleh kan? Iya, Ya. Ya, jadi ada 5 angka yang boleh dipilih untuk angka pertama. Sekarang pertanyaan saya nak, ecek-eceknya lagi. Ecek-eceknya berapa mau dipilih? 5. 5. Kalau 5 dipilih sebagai angka pertama, berarti 5 tidak boleh lagi dipilih untuk angka yang kedua karena syaratnya harus Ganjil. tidak boleh berulang. Ya, Berarti untuk angka kedua ini berapa berapa kemungkinan yang boleh nak? 4. 4. 4 lagi. Dan angka-angka banyak angka-angka kemungkinan ini kalian kali. 5 kali 4, 20. 20 kali 4, 80. 80. Maka jawabannya 80 kayak gitu nak. oh, Gitu ya. Kalau Nah, apa nak? Kalau apa? kalau kita pilih angka yang lain, hasilnya sama juga, Pak. Sama nak, sama. Sama. Kalau dipilih angka lain pun hasilnya sama. Nah, kalau saya, nah Bismillah, coba nak lihat nak ya. Kalau saya punya trik sedikit untuk kalian. Nah, kalau saya punya trik sedikit. Triknya, kalau banyak angka pilihan ini, nah ini nih, banyak angka pilihan di sini tuh nak, banyak angka pilihan di sini, itu sudah lebih dari
5 atau mulai dari 6. Kalau banyak angka pilihannya 1, 2, 3, 4, 5, 7 lebih dari 6 sama dengan 6, Fauzul. Ya, Pak. Sudah lebih dari 6. 6, maka hampir dipastikan kalau sudah lebih dari 6, maka ada angka yang lebih kecil dari 6, angka berapa? 5. 5. Mesti pakai angka 5 seperti ini. Besar kemudian pakai angka 5. Maka ciri-ciri perkalian yang melibatkan angka 5, ciri-ciri perkalian yang melibatkan angka 5, ujungnya 0. kalau nggak 0, 5. bukan 8, bukan 6, bukan 2, bukan 6. Nah, ini jawabannya. Itu yang pertama, nak. Itu ya. Ya, Pak. Itu ciri-cirinya, nak. Bagaimana kalau seandainya angkanya 7, orangnya 8, orangnya 9, orangnya 10. Nah, itu bisa dipastikan ya. Ujungnya itu kalau nggak 0, 5. Ya, ujungnya kalau nggak 0,5. Nah, lebih khusus lagi anak-anak sekalian, ya. Lebih khusus lagi ya. Hampir bisa dipastikan, nah, hampir bisa dipastikan jawabannya itu untuk kasus ini ya, genap. Karena tentu saja sebelum 6 ada 5, sebelum 5 ada 4. Bukankah 4 genap, nak? Ya. Iya, Bu. Perkalian dengan menggunakan angka genap akan menghasilkan nilai genap. Makanya anak bisa lihat hampir, nak, semua semua jawabannya itu memang semuanya angkanya genap. Nah, ya, semuanya itu hampir angkanya genap gitu, nak. Nah, ini biasanya ciri-ciri yang sifatnya mengakar, ya, mengakar pada konsep dari banyak kejadian ini gitu, nak. Biasanya kayak gitu aja. Ya, ya. Boleh dicatat sedikit, nak? Boleh catat. Nah, mungkin kalau dicatat seperti yang ditanya sama ini tadi sama Kak Safira ya. Pak, boleh nggak angkanya yang kami pilih bukan 7 misalnya? Ya, coba aja. Kalian boleh pilih 5, nak, boleh pilih 3, boleh pilih angka 1 sebagai angka yang terakhir. Insya Allah, nak, hasilnya juga sama 80. Nah, ini sudah masuk Kak Tari juga ya. Kenapa telat, Nak Tari? Betul, Pak. Udah rame nih, ada Tari yang hadir ya, Alhamdulillah. Ada Ada yang izin, Lutfi. Pak. Hah? Ada yang Izin. izin, Pak. Oh iya, iya. Ada izin. Oke ya. Oh ya, nanti jam 10 lebih 15, 10 lebih 15 itu ada Zoom lagi. Kalian boleh ikut ya. Boleh ikut. Dan saya harapkan ikut lah ya. 10.15 ikut. Ya, untuk Lutfi juga kalau mau ikut silahkan lah ya. Lutfi suaranya bisa diaktifkan, nak, Lutfi? Ya, Lutfi boleh ikut, nah, ya. Silahkan Lutfi ikut. Ya, nggak masalah ya. Nanti jam 10 lewat 15 insya Allah. Oke ya. Bisa, nak? Bisa? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Sekarang karena sudah ada suara Tari ya. Tari baca nomor 7, nak. Di sebuah kantong terdapat tiga pensil warna biru, dua pensil warna kuning, dan 5 pensil warna merah. Ya. Jika diambil sebuah pensil, peluang terambil warna biru atau kuning adalah? Ya, atau maknanya apa? Tambah. Tambah. Warna biru berapa? Warna biru 3. 3. Warna kuning berapa? 2. Ditambah 3 tambah 2. 5. 5. Semuanya ada berapa banyak? 10. 10. Kecilin. 10. Kecilin. 2. Ya, 1/2. Ya, itulah konsep ya. Itu konsep. Selesai lah ya. Bisa? Bisa, Pak. Alhamdulillah ya. Enak lah pokoknya, nak. Nggak terlalu ini ya. Karena memang kami fokus, nak, untuk penguatan konsep kalian ya. Karena memang nanti pertanyaannya seputar konsep ya. Seputar konsep. Makanya yang harus ditekankan konsepnya.
Baik, sekarang nomor 8. Sekarang jatahnya Faizul. Baca soalnya. Oh, bukan. Naswa dulu. Naswa. Mana Naswa? Naswa? Ini, Pak. Nah, Naswa baca nak. Baca nak nomor 8. Bayu memesan seloyang martabak 3 rasa dengan pilihan rasa yang tersedia adalah coklat, keju, kacang, durian, alpukat. Ya. Banyak kombinasi yang mungkin adalah Baik. Ya, jadi ada lima rasa nak ya. Ada 5 rasa. Coklat, keju, apa lagi? Kacang. Kacang, Dan durian, dan alpukat Alpukat. ya. Alpukat. Jadi karena dia akan mengkombinasikan 3 rasa, maka salah satu kejadian yang boleh tuh gini nak, salah satu ya, coklat ya, kemudian keju, kemudian kacang. Ini satu pesanan ya. Atau misalnya nak coklat, keju, tapi nggak pakai kacang, pakai durian. Atau misalnya nak coklat, keju, tapi nggak pakai kacang, nggak pakai durian, pakai alpukat. Nah itu bisa, betul? Betul. Atau misalnya nak coklat, tapi nggak pakai keju. Sekarang coklat menunya kacang, coklat kacang durian. Atau misalnya nak coklat kacang alpukat, bisa juga. Atau misalnya nak coklat nggak pakai kacang, nggak pakai keju. Jadi coklat, durian, dan alpukat. Coba lihat, sudah berapa kejadian ini nak? 6. 6 ya. Nah sekarang tanpa coklat. Berarti bisa keju, kacang, dan durian. Atau misalnya keju, kacang, dan alpukat. Atau kejunya nggak pakai kacang. Keju, durian, dan alpukat. Gitu ya. Sekarang tidak pakai coklat, tidak pakai keju. Berarti mulainya dari kacang, Durian, durian, alpukat. dan alpukat. Sekarang saya mau lihatkan kalian nak ya. Berapa banyak kejadian yang mungkin di sini? 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 7, 8, 10, Pak. 9, 10. Berapa kejadian? 10. 10 ya. Jawabannya 10 kejadian. Pak, kenapa ini? Anak coba lihat nah ya. Kejadian kue yang rasanya coklat, kemudian keju, dan kacang dengan coklat, kacang, dan keju, atau coklat misalnya keju, coklat, kacang, atau keju, kacang, coklat. Kejadiannya sama apa enggak? Sama. Lagi-lagi saya tambah lagi nak, saya tambah lagi. Kejadian kacang, coklat, keju, kacang, keju, coklat. Ini ada 6 kejadian ini nak. 6 kejadian. Nggak ada yang sama. Tapi apakah ini memiliki makna yang sama? Ya. Sama nggak nak? Sama. Sama. Kalau sama, ciri-ciri urutan berarti tidak berpengaruh. Maka dia termasuk dalam tema Kombinasi. kombinasi. Nah, mungkin kalau cuma sedikit, kalian data aja bisa ya. Tapi kalau sudah banyak, pakai rumus. Rumusnya apa nak ya? Kombinasi, gitu kan? Memilih 3 rasa dari 5 rasa yang tersedia dinyatakan sebagai 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 kurangi 3 faktorial. Definisinya, apa definisi 5 faktorial? Perkalian 5 angka berurutan dengan angka terbesarnya 5. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial berarti? 3 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kurang 3? 2 faktorial. 2 kali 1 gitu kan?
Ya. Iya. Maka yang bisa dicoret 3-nya nak, 3 bagi 3 habis, 2 bagi 2 habis, iya kan? Satu bagi 1 habis, tinggal 4 bagi 2 berapa? 2. 2. 2. Berapa 5 kali 2? 10. Nah, itu juga boleh. Kalau mau lebih ringkas, pakai rumus. Tapi kalau seandainya sempat mendata, pakai pendataan juga boleh. Itu ya. Maka jawabannya untuk kasus ini, nah, kasus ini urutan tidak berpengaruh, ya. Apalagi kalau seandainya, nak, apalagi kan kalau seandainya, nah, anak bisa lihat misalnya kan, misalnya martabak itu bentuknya lingkaran, misalnya, nak, lingkaran ya, lingkaran, kan bisa muter-muter tuh kan posisinya. Jadi sama aja kalau coklat keju sama kacang, pengaturannya dengan coklat, kacang sama keju itu sama aja gitu nah. Jadi ketika urutan tidak lagi kemudian menjadi hal yang penting untuk dibicarakan, maka itu sebagai tanda bahwasanya kita menggunakan operasi hitung ala kombinasi. Beda halnya dengan nomor 4. Nah, maaf, nomor 4. Nomor 9. Nah, ini juga nggak pakai kombinasi lagi, nak. Ini sudah pakai permutasi. Nora, baca soalnya, nak. Nora. Iya, Pak. Ya, Nomor 9, silakan. Pak. Yang nomor 9. 4 bersaudara berfoto dengan posisi duduk berjajar. Banyak Ya. posisi duduk yang mungkin jika yang sulung selalu di posisi paling kiri adalah Sulung tuh anak keberapa? anak Iya. pertama. Pertama. Nah, sulung tuh anak pertama ya. Ini kan kalian rata-rata anak pertama nih kan? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Faizul anak pertama kan? Anak tunggal, Tunggal, Pak. Pak. Oh, Faizal tuh enggak. Tari anak Kan keberapa? pertama juga. Anak kedua, Pak. Oh, anak kedua ya. Nah, jadi gini-gini ya. Kalau ada 4 anak ya, 4 anak. Jadi 1, 2, 3, 4. Nih, disediakan 4 kursi ya. Anak pertama selalu sebelah kiri. Maka diikuti oleh ketiga adiknya. 1, 2, 3, 4 bisa kan? Bisa kan? Ya, Pak. Ah, Nah, ya. Nah, kalau seandainya aturannya kombinasi, maka 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 2 itu dianggap sama aja. Maka jawabannya hanya satu kan? Betul kan, iya. Nak, ya? Padahal ini Betul. enggak, satunya di depan, di belakangnya boleh 2, 4, 3, boleh 1, 3 yang di Satu, sebelahnya, tiga, 4, dua. 2, 1, 3, 2, 4. Lihat, kalau di depannya 2 ada 2 kejadian, boleh 3, 4, boleh 4, 3. Kalau 3 di nomor 2 boleh 4, 2, boleh 2, 4. Berarti sama juga, Nak. Kalau 4 4 di kedua juga ada 2 kejadian. kejadian. 3 Iya. 1, 4, 2, 3, 1, 4, 3, 2. 3, Dua. 2. Maka semua kejadiannya ada berapa coba? 6. Ya, jawabannya ada 6 kejadian. Gitu, Nak. 6 kejadian. Nah, ini menjadi tanda bahwasanya urutan berpengaruh. Buktinya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 3, 2 Tiga, dua. semuanya dihitung tersendiri. Gitu kan? Dengan catatan posisi pertama sudah mabni ya, sudah tetap. Yang dicari tinggal apa nih, Nak? 3 posisi yang Lain. lain. Berarti itu pakai permutasi. Ya, pakai permutasi, Nak. Ya, pakai permutasi. Kita akan memilih ya untuk 3 posisi dari 3 orang. Berarti rumusnya jadi 3 faktorial dibagi 3 kurang 3 faktorial. Berapa, Nak? 3 kurang 3? No. No. No, 0 faktorial didefinisikan nilainya sama dengan 1. Maka ini 1, tinggal di atasnya 3 faktorial. Apa definisi 3 faktorial? 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 berapa? 6. 6 kali 1 berapa? Nah, makanya jawabannya 6. Gitu kan? Ya, Pak. Nah, sekarang saya mau tanya idenya. Apa sebenarnya yang membedakan antara kombinasi dengan permutasi? Nomor 8 tadi kombinasi. 9 permutasi. Bedanya di mana, Nak?
Nggak memperhatikan urutan, Pak, kalau kombinasi. Ya, kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan, ya. Kalau permutasi memperhatikan Urutan. urutan, gitu nak. Biasanya biasanya soal-soal yang berbasis urutan itu ada redaksi bahasanya dengan kata-kata kunci misalnya jabatan atau yang kayak gini nak. Ada tempat duduk yang disediakan, tempat duduknya bernomor misalnya kayak gitu. Ya, paham ya? Paham, baik ya. Ini nomor 10 mungkin nomor terakhir ya. 10. Tapi ini saya harap nanti jam 10.15 gabung lagi ya. 10.15 tuh gabung lagi. Nah, ada konsep yang mau saya tekankan ya. Dan itu juga bagian dari belajar yang sederhana insya Allah. Nah. 10. Yang belum pernah baca soal lah. Saya Pak, Siapa? Faizu. Bacalah nak. Ayo. Pasti nggak jelas. Pelu Peluang terambil sebuah kelereng berwarna biru dari sebuah kantong yang berisi 5 kelereng berwarna kuning, 6 kelereng berwarna hijau, dan 4 kelereng berwarna biru adalah Yang diambil warna apa nak? warna biru, Pak. Biru berapa nak? 4. Em, 4 empatnya di atas apa di bawah? di atas. Di atas. Di atas kan? Ya, Nah, kan cuma ini kan? Ini kan? Cuma ini kan? Ya, Pak. Udah selesai. 15 dari mana 15? Jumlah seluruhnya. Jumlah seluruhnya. Nah, itu konsep tuh. Nah, nanti kan soal kalian tuh seputar konsep. Kok Pak mudah-mudah sekali? Memang mudah. Ya, SNBT itu mudah. Tapi mungkin nanti warna-warni soalnya itu kan berkisar pada teks yang kalian harus baca dan harus kalian pilih angka-angkanya. Insya Allah nak, yang ditanyakan itu seputar konsep saja ya, nggak sampai panjang-panjang. Baik ya, Alhamdulillah nak sudah berakhir 10 soal dari konsep-konsep dasar, peluang dan kaedah pencacahan sebagai pengantar untuk menghadapi SNBT 2024 insya Allah ya. Nah sekarang nak silahkan masuk ke web Pak Manafnya, kerjakan soal post testnya. Nah ini kalau ada waktu saya ulangi lagi nak. Kalau ada waktu jam 10.15 gabung lagi ke grup ya, WA ke Zoom-nya, kita belajar lagi walaupun mungkin nanti tidak terlalu lama ya, tapi ada hal yang saya harus tambahkan karena ini sifatnya pengetahuan yang menjadi bekal ya, bekal sederhana untuk menghadapi SNBT ke depan ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak. Ya, sama-sama Oke, nak. Pak. Jangan lupa masuk nanti ya. Insya Ya, Allah. Insya Allah, Pak. Ya Allah, Pak. Ini anak-anak Riap dikit kali kemarin cuma 1 orang yang masuk ya. Tari cabut, Pak, tidur.